nanti Bu Sofi akan menyampaikan gambaran PTM di mana setelah vaksinasi nanti insya Allah Kemenak maupun Kemdikbud sudah memberikan semacam approve, artinya merekomendasikan, tetapi manapun tetap approval atau persetujuan dari Kemenak terkait dengan persiapan apakah sudah memenuhi atau belum, itu nanti akan ada approvalnya. Terkait dengan persiapan PTM tersebut, Sofi akan menyampaikan kepada orang tua siswa sebagai gambaran nanti kalau anak itu PTM itu akan seperti apa. Saya kira demikian saja mungkin sambutan dari saya. Nanti bisa dilanjutkan informasi dari bagian kurikulum. Terima kasih sekali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Hasanah Rahmawati atas informasinya. Jadi nanti selanjutnya setelah ini langsung saja kami mohonkan kepada Ibu Nur Sofiati untuk bisa memberikan informasi terkait dengan pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas yang sedang direncanakan di MTs Negeri 9 Bantul. Oleh karena itu kepada Ibu Nur Sofiati SPD kami persilakan. Ya, terima kasih waktunya Pak Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar kan Pak Andrian ya? Iya. Oh iya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah, yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha, yang kami hormati Bapak Ibu Guru MTSN 9 Bantul, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua yang hari ini hadir di Zoom meeting, dan yang kami banggakan anak-anakku semuanya yang solih-solihah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini kita telah diizinkan Allah untuk bersilaturahmi via Zoom meeting dalam acara murojaah ya hari ini. Mudah-mudahan ke depan murojaahnya bisa lebih tidak hanya sedikit, kalau ini tadi kan sedikit, mudah-mudahan nanti anak-anak lebih siap dan juga kami pembimbingnya juga siap sehingga murojaahnya bisa lebih banyak lagi. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baiklah Bapak Ibu, karena agenda hari ini cukup padat ya, nanti kami ada kegiatan vaksin di SMP 3, kemudian di madrasah juga kami mengundang Bapak Ibu orang tua yang kemarin telah mendapatkan undangan dari madrasah dan saat ini murjaah, dan mudah-mudahan semua kegiatan kita mendapat ridho dari Allah dan berjalan lancar semuanya. Baiklah, terkait PTM terbatas kemarin sudah ada rambu-rambu dari pihak Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa beberapa hari ke depan insya Allah akan diizinkan untuk mengadakan PTM terbatas. Untuk saat ini PTM hanya dibuka untuk madrasah yang berasrama, madrasah yang punya boarding. Sedangkan untuk madrasah yang tidak punya boarding, insya Allah beberapa hari ke depan ada pembukaan PTM terbatas. Nah, terkait PTM terbatas di MTSN 9 Bantul, itu yang pertama nanti berdasarkan regulasi 1 minggu untuk tiap jenjang itu hanya PTM-nya 2 kali. Jadi misalkan kelas 7 itu 2 kali dalam 1 minggu, kemudian kelas 8 2 kali dalam 1 minggu, kelas 9 2 kali dalam 1 minggu. Insya Allah nanti akan ada jadwal. Namun kegiatan PTM terbatas ini tidak memaksa Bapak Ibu, jadi hanya bagi orang tua atau anak-anak yang telah mendapatkan persetujuan atau izin dari orang tuanya. Ketika orang tuanya karena sesuatu hal tidak mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan PTM terbatas, maka mereka pun diizinkan untuk tidak mengikuti PTM terbatas. Karena nanti sifatnya kita pembelajaran juga masih blended ya.
meskipun ada PTM terbatas, tetapi tetap ada pembelajaran dari rumah atau secara daring. Nah, kemudian terkait pendataan tentang izin dari orang tua, insya Allah nanti akan kami kirimkan via wali kelas masing-masing, link Google Form, beserta form surat pernyataan izin dari orang tua, yang mana surat itu nanti bisa diambil di madrasah di pos satpam. Nanti insya Allah akan kita titipkan. Saya perlihatkan dulu, bisa share screen Mas Andri? Bisa Bu, Bisa, ya? monggo bisa. Nah, nanti seperti ini, sebentar. Seperti ini. Terlihat tidak ya? Oh, belum saya besarkan ya? Sebentar. Sudah terlihat. Ya, terlihat. Sudah terlihat. Oke. Tapi kok kurang besar ya? Sebentar, saya stop dulu. Terbaca. Kayaknya kecil. Bentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nanti akan kami titipkan di pos satpam. Jadi di tempat Pak Satpam itu, nanti Bapak Ibu silakan ketika ada waktu luang bisa mengambil ke madrasah. Yang pertama ini adalah data dari orang tua. Ada nama, NIK, kemudian tempat tanggal lahir, nomor HP-nya, alamatnya yang tempat tinggal. Jadi bukan alamat sesuai kakak, tetapi alamat berdasarkan tempat tinggal. Kemudian yang bawah itu nama anak. Jadi nama dan juga alamat tempat tinggal anak. Kan bisa jadi anaknya itu ikut simbahnya atau ikut budinnya atau ikut orang tuanya sendiri, nanti silakan diisi sesuai dengan tempat tinggal anak. Kemudian keterangan vaksin, sudah vaksin atau belum. Kemudian di sini silakan nanti Bapak Ibu bisa mencoret salah satu. Ketika Bapak Ibu memberikan izin, nanti yang tidak memberikan izin dicoret. Ketika tidak memberikan izin, nanti yang memberikan izin dicoret. Kemudian alasannya juga dituliskan di sini. Ketika memberikan izin, alasannya apa, kemudian tidak memberikan izin, alasannya apa. Ini hanya sebagai pendataan Bapak Ibu, karena kami juga diimbau oleh Kementerian Agama bahwa secara berkala kami harus mengisi daftar periksa. Sehingga nanti secara berkala pun kami akan menyampaikan ini. Misalnya dalam minggu pertama Bapak Ibu memberikan izin. Namun karena sesuatu hal di bulan berikutnya tidak memberikan izin, nanti kami pun akan menyampaikan surat seperti ini, karena harapannya dari Kementerian Agama bahwa kita bisa mengisi daftar periksa secara berkala. Kemudian nanti juga ada Google Form, ini saya stop, saya ganti dulu, tadi saya nggak ngambil yang filenya ya. Nah ini nanti Bapak Ibu silakan bisa mengisinya, ya. Ini hanya diisi untuk nama, ini untuk pendataan biar kami meskipun secara data printout itu ada, juga secara digital kami ada, karena tetap untuk saat ini kita harus membackup semua file dalam bentuk digital juga, sehingga suatu saat kalau misalnya kertas-kertas itu entah tidak tahu kemana, kita masih punya arsip digitalnya. Ini keterangan vaksinnya, nanti apakah sudah vaksin 1 kali atau belum. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu ketika sudah mengambil di pos satpam, kemudian mengisinya, silakan nanti mohon untuk diupload di sini ya. Diupload, insya Allah semua sudah paham ya, karena di era ini itu anak dari kecil sampai orang tua pun sudah pegang HP, jadi insya Allah anak-anak juga lebih canggih ya, lebih paham tentang hal ini. Nanti ketika sudah diambil di pos satpam dan diisi, mohon untuk diupload di sini. Sekali lagi ini untuk arsip kita secara digital. Kemudian setelah itu saya perlihatkan juga, mungkin untuk kami juga nanti akan ada buku saku Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau misalnya dibutuhkan kami bisa sampaikan, namun secara digital ya, karena kalau harus dibagi satu-satu juga khawatirnya nanti terlalu banyak, dan juga biasanya kalau di rumah banyak kertas itu lama-lama juga akan dibuang seperti itu. Jadi insya Allah nanti ketika buku saku ini sudah fix, sudah ada penandatangan oleh Ibu Kepala Madrasah, nanti akan kami sampaikan secara digital juga dalam bentuk file. Nah, ini berisi tentang bagaimana PTM di LTS 9 Bantul. Jadi nanti ada dasar hukumnya seperti apa, kemudian jadwalnya seperti apa, kemudian prokes ketika anak-anak belajar di sekolah seperti apa.
Itu nanti kita atur semuanya di sini. Dan insya Allah nanti kami siapkan ketika sudah fix semua, nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu orang tua. Sekali lagi Bapak Ibu bahwa prinsipnya untuk kegiatan PTM ini tidak memaksa. Jadi tetap kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan anak didik. Ketika nanti Bapak Ibu tidak mengizinkan anak-anak untuk PTM, insya Allah madrasah pun akan memfasilitasinya secara daring. Jadi kami tetap melaksanakan pembelajaran secara blended daring dan luring. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada tambahan dari Ibu Kepala Madrasah. Jadi saya insya Allah cukup. Nanti kami harapkan Bapak Ibu yang telah mendapatkan undangan untuk bisa hadir tepat waktu diupayakan ya, karena kami dalam rangka menuju, karena untuk Madrasah ZIWBK itu diharapkan kedisiplinan juga dinomorsatukan, baik itu dari kami sendiri maupun Bapak Ibu yang telah mendapatkan undangan misalnya, ataupun anak-anak ketika belajar pendampingan di madrasah, juga kami harapkan dalam rangka menuju Madrasah ZIWBK, nanti kami mohon Bapak Ibu orang tua yang telah mendapatkan undangan untuk bisa hadir secara on time, tepat waktu, sehingga ketika undangan itu kita undang jam 9, insya Allah jam 9 bisa kita mulai. Karena bagaimanapun kita harus madrasah untuk memberikan tambahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Tambahan sedikit Mas Andri. Iya, monggo buat deh. Ya, terkait dengan persiapan PTM, karena minggu depan itu berkasnya harus sudah terkumpul semua di Kemenak. Jadi mohon untuk data pernyataan izin orang tua itu dijadwalkan kapan diambil berkasnya, kemudian kapan dikumpulkan. Maksimal Jumat itu sudah harus ada berkas yang ke Kemenak terkait dengan permohonan kepada Satgas, kemudian komite, kemudian orang tua siswa tadi. Jadi paling tidak itu kalau bisa ya malah Kamis ya, Kamis supaya Jumat itu bisa kita rekap dan Jumat itu juga harus dikumpulkan ke Kemenak. Ya syukur kalau tidak sampai Kamis, misalnya Rabu misalnya. Jadi misalnya Senin Selasa itu diambil ke madrasah, kemudian Rabu dikumpulkan, jadi ada waktu kita untuk merekap. Gitu ya, mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu orang tua siswa, karena kalau kita terlambat memasukkan nanti approval-nya dari Kemenak juga terlambat, padahal kita ingin ya melaksanakan tatap muka ini. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Sofiati dan juga Ibu Nur Hasanah Rahmawati atas informasi pembelajaran tatap muka terbatas di MTs Negeri 9 Bantul. Mungkin nanti bisa langsung ditindaklanjuti dengan surat edaran yang mengarahkan orang tua siswa itu untuk segera menindaklanjuti apa yang disampaikan hari ini tadi. Jadi nanti agar lebih jelas itu ketika ada surat edaran, jadi orang tua siswa bisa jelas arahnya mau kemana. Ini seperti itu, nggih. Untuk sekarang kami buka sesi tanya jawab, monggo kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang ingin bertanya sekarang sudah bisa menyalakan mikrofonnya, nggih. Monggo, mumpung ada kesempatan Bu Ati ada di sini dan juga Ibu Nur Sofi selaku kurikulum ada di sini. Mungkin Bapak Ibu orang tua siswa ingin menanyakan sesuatu, kami persilahkan. Nggak bisa langsung menyalakan mikrofonnya nggih ketika ingin menanyakan sesuatu. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, dipersilahkan.
Atau barangkali nanti kami membuka kesempatan untuk WA. Jadi mungkin kalau bisa WA ke wali kelas atau WA ke kami sendiri juga diperkenankan. Monggo Bapak Ibu seandainya hari ini Bapak Ibu belum bisa menyampaikan, nanti silahkan kami membuka untuk konsultasi ataupun bertanya via WA ke kami ataupun ke Bapak Ibu wali kelas. Demikian. Ya, ya. Oke. Betul Bu Sofi, jadi mungkin nanti setelah ini dibuatkan surat edarannya, jadi nanti hari Senin itu mungkin orang tua siswa bisa mengambil ke madrasah ya, atau nanti bagi yang mempunyai perangkat di rumah nanti bisa mencetak sendiri, jadi nanti juga dikirimkan softwarenya ke wali kelas sehingga bagi orang tua yang punya perangkat di rumah itu bisa untuk mencetak sendiri gitu. Jadi nanti bisa biar lebih efektif dan efisien gitu. Jadi nanti ketika hari Senin itu sudah diambil, insya Allah hari Selasa sudah bisa terkumpul, hari Rabu bisa direkap, dan jadi secepatnya bisa segera tatap muka terbatas nih, karena memang ini yang dari kemarin itu dikehendaki oleh orang tua siswa seperti itu. Nah ini ada ibunda dari Alfa Azarais, mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibunda Alfa, kami persilahkan, monggo Ibu. Ya, makasih. Saya orang tuanya dari Alfa Nur Azarais. Mau ingin bertanya, pada saat pembelajaran tatap muka nanti, apa saja fasilitas dari siswa yang harus kami sediakan untuk proteksi anak-anak kami pada saat masuk? Pertanyaan itu. Makasih. Monggo Bu Ati atau Bu Sofi yang mau menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak dari orang tua Alfa yang berpartisipasi dalam menyiapkan tatap muka terbatas ini. Kemarin sudah kita rapatkan Pak dari madrasah, itu memang ada SOP-nya, ada prosedurnya, bahwa madrasah harus menyiapkan prokes, termasuk tempat sampah tertutup, termasuk pemilahan kamar mandi putra dan putri, kemudian prokes tentu masker dan hand sanitizer. Nah, untuk siswa saya kira secara pribadi itu tentu harus menggunakan masker full setiap saat ya di madrasah, dan untuk hand sanitizer dihimbau untuk membawa sendiri dari rumah, meskipun dari madrasah itu juga nanti menyediakan, tetapi untuk masing-masing siswa nanti membawa hand sanitizer pribadi. Kemudian nanti karena di madrasah ini tidak ada kantin dan memang tidak diperbolehkan, maka setiap siswa nanti diminta untuk membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari rumah, peralatan pembelajaran sendiri dari rumah, tidak boleh pinjam meminjam, begitu. Nanti ada surat edarannya Bapak. Sementara sebagai gambaran seperti itu, mungkin nanti Bu Sofi bisa menambahkan sebelum ada surat edaran resmi. Monggo Bu Sofi. Terima kasih Ibu Kepala Madrasah, terima kasih Bapak. Jadi insya Allah nanti setelah buku panduan PTM terbatas kami jadi akan kami bagikan nanti melewat Bapak Ibu orang tua, dan juga selain itu nanti insya Allah ada edaran resmi dari madrasah. Nah terkait apa yang harus dipersiapkan anak-anak itu, kurang lebihnya nanti anak-anak tetap ketika PTM harus dalam kondisi sehat. Ketika anak-anak itu sedang mengalami gejala batuk atau demam atau pilek, nah diimbau untuk tidak perlu atau tidak mengikuti kegiatan PTM di madrasah. Jadi khusus anak-anak yang nanti memang fit, sehat, ketika dia ada gejala demam, batuk, pilek, maka diizinkan untuk tidak mengikuti PTM. Kemudian diharapkan yang nomor 2, anak-anak juga harus sarapan terlebih dahulu di rumah, karena sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah, di madrasah kami tidak menyediakan kantin karena memang regulasinya seperti itu. Jadi anak-anak diimbau untuk sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian menggunakan masker, ya maskernya sesuai standar kesehatan, dan juga membawa hand sanitizer. Meskipun di madrasah itu sudah disediakan sabun di tiap-tiap
keran yang ada, tetapi alangkah baiknya ketika anak-anak juga dibekali hand sanitizer yang kecil itu kan bisa dibeli di mana-mana itu kecil, sehingga kemanapun anak-anak bisa membawa itu. Karena kita perlu untuk mencuci tangan sebentar-sebentar, artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama kita diupayakan untuk mencuci tangan agar tetap terjaga kondisi kesehatan kita. Kemudian anak-anak juga boleh membawa bekal, namun nanti ketika bekal itu dimakan di madrasah, diupayakan ketika makan, anak-anak tidak sedang dalam keadaan berkerumun ataupun berdekatan dengan temannya. Karena ketika buka masker itu alangkah berbahayanya ketika kita makan kemudian berdekatan dengan seseorang yang juga di situ dia membuka masker, maka diupayakan ketika anak-anak membawa bekal, nanti makannya juga diupayakan tidak berada di dekat dengan temannya. Kemudian anak-anak juga diperkenankan untuk membawa handphone karena memang saat ini pembelajaran daring pun juga tetap diperlukan untuk handphone itu, namun nanti penggunaannya di madrasah juga insya Allah anak-anak sudah paham ya bahwa handphone ketika dibawa di madrasah itu bukan untuk bermain game dan semacamnya. Kemudian juga membawa alat tulis. Nah, insya Allah terkait selengkapnya bagaimana standar operasional prosedur kegiatan belajaran tatap muka di MTSN 9 Bantul akan kami sampaikan via wali kelas ketika buku panduan ini sudah fix jadi dan juga edarannya insya Allah akan kami sampaikan. Nah, terkait pengambilan form pernyataan surat izin orang tua, nanti insya Allah akan kami jadwalkan mulai hari Senin pengambilannya di pos Satpam. Begitu, demikian dari kami. Terima kasih. Barangkali ada lagi. Ya, mungkin tambahan sedikit lagi. Jadi di madrasah itu nanti ada ruang isolasi. Jadi memang prosedur dari Kemenak seperti itu. Jadi nanti misalnya ada anak yang demam atau yang kurang sehat, ketika mengikuti tatap muka, maka anak tersebut segera dibawa ke ruang isolasi. Kita sudah menyediakan satu ruang isolasi yaitu di UKS atau di UKM madrasah, itu nanti akan kita gunakan sebagai ruang isolasi sekolah atau madrasah. Begitu Bapak, nanti bisa ditunggu untuk surat edaran secara lengkap ya. Insya Allah nanti madrasah juga akan prokes ketat ya, kita siapkan prosedur sesuai dengan aturan-aturan atau regulasi dari Kemenak. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Semoga dengan adanya PTM ini anak-anak kami bisa belajar kembali seperti semula dan punya semangat belajar yang tinggi. Amin. Pak, kita juga sudah kangen ini sama anak-anak. Sama Bu, kita juga berharap pertemuan ini menambah tali silaturahmi lebih banyak, karena sekarang itu pertemuan kan dengan daring, komunikasi terbatas antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Terima kasih atas aktivitas dan kesempatan belajar kembali. Terima kasih MTS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak, jadi ini guru-guru ini juga sudah pada kangen sekali. Kemarin sebenarnya jadwal yang akan kita berikan kepada anak itu adalah mata pelajaran tertentu. Tetapi ternyata guru-guru yang lain yang tidak mendapatkan jadwal itu juga pengen Pak ketemu dengan anak-anak. Sehingga nanti untuk jadwal mata pelajarannya adalah semua Bapak Ibu guru akan mendapatkan jadwal tatap muka, kemudian prosentase untuk mata pelajaran tertentu nanti lebih daripada mata pelajaran yang lain yang dirasa penting, begitu Bapak. Ya, ditunggu jadwalnya ya Bapak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada ayahanda dari Alfa Nur Azarais, kelas 9A. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu Wali siswa. Apabila masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu, bisa menyalakan mikrofonnya. Baik, apabila dirasa cukup, mungkin sudah cukup nggih Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada tambahan? Jika dirasa cukup mungkin bisa kita cukupkan nggih. Jadi nanti kita lanjut ke agenda seperti biasanya karena ini hari terakhir untuk penilaian tengah semester.
Baik, berarti cukup nggih? Bapak Ibu, berarti untuk kegiatan murajaah di hari Sabtu minggu terakhir setiap bulan untuk yang pertama ini kami anggap cukup.